Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 19 Desember 2025. Topik, Jadilah pembawa damai, supaya kita menjadi anak Allah. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani baru di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, nas hari ini adalah ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus ketika Yesus melihat orang banyak, dan dia naik ke atas bukit dan setelah ia duduk, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Selanjutnya Tuhan Yesus bercerita dan berkata, ada 9 ucapan berbahagialah dan ada 1 perkataan bersukacita dan bergembiralah. Ucapan Tuhan Yesus sesuai nas hari ini adalah ucapan Tuhan yang ketujuh. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, renungan ini menekankan pentingnya menjadi pembawa damai dalam kehidupan. Karena tindakan membawa damai mencerminkan karakter Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan menciptakan kedamaian. Menjadi pembawa damai berarti aktif dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya diam saat ada konflik atau perselisihan, dan berusaha membangun hubungan yang harmonis. Dunia ini penuh dengan gejolak hidup, ada yang penuh dengan berantakan dan ada yang tidak berantakan. Kita selalu terpancing dengan berbagai persoalan, tidak dalam kehidupan sekuler, tetapi juga dalam kehidupan kerohanian kita pun, kita selalu terusik. Tidak hanya jemaat, juga para hamba Tuhan, yang sering mengaku anak Tuhan pun, ada yang terjerembab dalam persoalan. Nas ini adalah ucapan Tuhan Yesus, bukan berarti kita menghindari pertengkaran atau perselisihan, tetapi lebih dari itu. Kita harus berusaha aktif untuk menciptakan kedamaian dalam berbagai situasi perselisihan yang kita hadapi. Dalam hal ini, kita bisa menjadi penengah dalam perselisihan, memaafkan orang lain, atau berusaha membangun rekonsiliasi. Itulah yang disebut sebagai pendamai. Menjadi pendamai bukan berarti melerai dengan memihak sebelah, seperti nasihat dunia. Membawa damai bukanlah sikap pasif. Pembawa damai membutuhkan tindakan yang berani dan penuh kehati-hatian, memiliki sikap kerendahan hati, dan bersedia terlibat dalam menyelesaikan masalah. Kemungkinan melibatkan pengorbanan yang serius, seperti pengorbanan mau mengalah, atau mau memberikan pengampunan. Membawa damai membawa dampak positif bagi individu dan juga bagi hubungan mereka dengan orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, penuh kasih, dan saling mendukung. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita diminta agar selalu menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan penerapannya dapat kita lakukan di rumah dengan berusaha menjadi penengah dalam pertengkaran keluarga, memaafkan anggota keluarga, dan menciptakan suasana yang penuh kasih. Demikian juga di tempat kita bekerja, perlu mencari solusi damai bila mana ada terjadi konflik. Kita perlu menghindari gosip dan fitnah, sebab hal ini dapat memicu konflik dalam pekerjaan. Tetapi berusahalah selalu dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja ataupun teman sekolah. Di dalam masyarakat, juga kita patut menunjukkan karakter pembawa damai, agar tercipta hubungan harmonis di antara sesama warga tetangga yang berkeadilan, bermartabat, serta berusaha menjadi agen perubahan yang positif dalam hidup bermasyarakat. Semoga dengan menjadi pembawa damai, kita tidak hanya mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu tetangga kita bila mana ada yang sedang berselisih. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
sampai selamanya.